Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi ke vlog saya Hana, ibu rumah tangga dengan 2 anak. Temani lagi kegiatanku hari ini beberes rumah. Pokoknya hari ini rumah itu berantakan banget. Pokoknya dari depan rumah sampai di dapur sampai di ruang tamu itu berantakan semua. Rumahnya itu berantakan karena seharian kemarin itu saya nggak beberes sama sekali. Pokoknya nyapu pun enggak. Karena mamaku sama bapakku kemarin itu balik ke perantauan, jadi katanya orang di sini tuh pamali beberes rumah kalau orang pergi, kecuali kalau udah sampai di tempat tujuannya. Jadi makanya saya beberes rumah itu pagi ini. Di sini beberesnya itu lanjut dari dapur dulu, bagian meja sini karena banyak barang-barang dan piring-piring kotor. Kalau semua sudah saya bersihkan mejanya, terus ini lanjut lagi saya mau cuci piring karena piringnya juga lumayan banyak. Habis nyuci piring saya juga mau masak. Jadi kan kalau kita masak itu biasa sering masuk kamar mandi, nyuci tangan, entah nyuci sayur atau apa. Jadi supaya kamar mandinya juga kelihatan jadi lebih lega, lebih baik saya cuci piring dulu supaya nggak stres juga mau mulai kerjaannya itu dari mana. Pokoknya sambil nyuci piring gini tuh sambil mikir juga mana yang mau dikerjain dulu, mana yang mau didahulukan dulu dibersihkan. Sambil mikir juga mau masak apa. Nah, di sini lanjut udah selesai untuk nyuci piringnya. Jadi di sini saya mau lanjut mau masak air untuk sayur bening, terus sekalian juga panasin minyak karena di sini saya mau goreng tahu sama ikan. Untuk tahu sama ikannya sudah saya marinasi. Kemarin itu untuk tahunya saya cuma pakai bumbu racik, terus untuk ikannya di sini saya pakai bawang merah, bawang putih, pokoknya perbumbuan. Tapi di sini saya nggak goreng tahunya semua ya, saya cuma pakai beberapa potong saja. Yang satu kotak itu saya bagi 2. Untuk ikannya saya mau goreng semua karena sisa paling juga kayaknya sisa 6 potong atau 6 ekor, terus ukurannya juga itu yang kecil-kecil. Untuk tahunya saya taruh kembali di dalam kulkas. Bunda-bunda semua masak apa nih hari ini? Sambil masak di sini saya mau sapa teman-teman dulu. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan yang sakit semoga segera disembuhkan. Udah lama nggak up video, ada yang kangen gak nih? Nggak ada ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Emang bahaya ya kalau kita itu libur ngonten. Kalau rencananya itu mau libur sehari 2 hari, tapi kebablasan sampai berbulan-bulan. Nggak terasa udah 2025 aja nih, kayaknya baru kemarin itu masuk 2024 ya, sekarang udah 2025. Gimana nih ya cara tahun barunya kemarin? Lagi bikin acara bakar-bakar kah? Atau justru malah seperti malam-malam biasanya saja? Kemarin saya malam tahun baruannya itu di rumah mertua, jadi kayak pas sorenya itu mereka udah mulai bakar-bakar, jadi pas selesai maghrib itu udah dimakan bakar-bakarnya. Setelah itu ya udah kayak malam-malam biasa aja, langsung jam 8 itu udah tidur. Karena kalau kita itu kan tinggalnya di kampung, jadi kalau namanya petasan-petasan yang meledak-meledak di langit itu jarang banget. Paling ya cuma petasan korek atau yang petasan dilempar-lempar aja. Padahal dulu kalau waktu di Papua itu saya tuh paling kuat begadang namanya tunggu petasan sampai jam 12. Bahkan anak-anak sama suami saya udah tidur, saya yang pergi keluar untuk nonton petasan. Ada juga sih kalau di beberapa yang kota-kota yang masuknya kotanya dia itu sudah kayak kota yang banyak penduduk gitu, ada petasan besarnya. Tapi kalau di kampung-kampung, apalagi kampungku itu kampung pedalaman, jadi nggak ada sama sekali namanya petasan-petasan. Mungkin juga karena kalau di kampung kan itu uang itu nggak gampang ya, harus kita itu beberapa bulan berkebun dulu baru ada uang. Jadi lebih baik uangnya itu dipakai untuk keperluan yang lebih penting daripada untuk beli-beli petasan yang sekejap saja itu habis. Pokoknya intinya di tahun 2025 ini, pokoknya semoga impian kita yang belum terwujud itu bisa terwujud di tahun ini. Rezeki kita dilancarkan, diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan. Pokoknya semua yang baik-baik itu menghampiri ya. Amin amin ya robbal alamin. Tahun baru, insya Allah semangat baru juga ya. Lanjut lagi ke video. Di sini itu anak saya yang kedua udah bangun, jadi di sini minta dimanja-manja dulu. Tadi saya udah manja-manja sebentar. Jadi ini saya taruh dia di kursi dulu sambil ajak dia juga bicara supaya dianya itu nggak rewel. Karena alhamdulillahnya dia itu juga mau mengerti ya, karena saya itu tanya ke dia bilang mama membersihkan dulu karena rumah itu berantakan sekali, apalagi meja sini. Semalam itu dia sama kakaknya main di sini terus makan kacang juga, jadi sampahnya itu diambur saja di sini, terus minuman juga lengket-lengket tumpah.
Jadi kalau di lap kering saja itu nggak cukup, makanya di sini itu saya lanjut lap pakai lap basah. Lanjut, ini sampah-sampahnya juga banyak banget di bawah-bawah meja, di sela-sela. Jadi di sini saya itu mau sapu saja. Ini sampahnya juga lumayan banyak, jadi sampahnya itu separuh saya kasih keluar saja dulu supaya agak lega dilihatnya, karena ini juga sampah di luar itu berantakan sekali karena karung sampahku itu kemarin dihambur sama hewan-hewan, jadi sekalian saja lah sampai dikasih tumpuk saya di luar. Nanti selesai membersihkan dari dalam rumah baru nanti sampah yang di luar itu disapu sekalian. Rencana juga saya mau mencuci, jadi ini spraynya sama sarung bantalnya udah saya bukain, jadi ini sisa sedikit sarung bantal yang belum saya buka, jadi ini saya mau simpan. Untuk bantal-bantalnya saya simpan kembali di atas lemari, nanti kalau semisal ada orang lagi baru dipasangkan kembali sarung bantalnya. Ini kasurnya juga mau saya berdiriin, karena kalau dikasih begini saja itu nanti dijadikan sarang sama tikus. Bisa dilihat kan itu di sudutnya udah ada lubang gara-gara tikus. Terus yang di bagian ujung kasur di sana itu yang rapat di dinding juga ada jalannya di situ. Jadi mereka itu kalau misalkan kasurnya nggak dikasih berdiriin, itu nanti tikusnya bisa masuk leluasa di dalam kasurnya. Sebenarnya kalau ikutkan hatiku, saya itu mau kasih buang saja itu kasur. Tapi karena bukan saya yang beli, jadi saya dilarang buang. Terus itu kan juga lumayan mahal ya harganya. Terus apalagi masih bisa dipakai juga kalau misalkan ada tamu atau ada orang datang, lumayan untuk dipakai tidur. Kasur itu juga kemarin kan dari atas dari rumah nenekku, tapi mamaku yang beli. Kalau misalkan mamaku datang dari kampung, dia tidur itu di kasur sini. Cuma nenekku itu tidak suka tidur di kasur, sukanya itu melantai, jadi makanya ini kasurnya itu tidak dipakai, jadi alhasil dijadikan sarang sama tikus. Makanya kemarin waktu kami pindah ke bawah, kasurnya juga dibawa turun ke bawah, tapi sekarang karena sudah ada kasur yang baru yang penggantinya, jadi ini tuh saya taruh di luar. Karena lebih nyaman juga kalau tidur melantai, karena anak-anak itu kan tidurnya nggak bisa tenang, jadi takutnya mereka akan jatuh kalau kasurnya itu terlalu tinggi. Nah di sini saya udah berdiriin kasurnya, itu bisa dilihat kayak banyak lubang-lubang tikus. Dan tiba-tiba di sini waktu saya lagi nyapu-nyapu, tiba-tiba ada yang keluar dong. Ya Allah, ini jantung rasanya kayak mau copot, geli tahu. Dan di sini setelah jantung agak aman, udah nggak deg-degan lagi, di sini lanjut lagi nyapu. Saya coba sapu-sapu dan kayaknya tikusnya udah keluar, jadi lanjut saja di sini. Yang bekas-bekas kasurnya yang sudah dia makan itu saya mau sapu saya gini supaya tidak terlalu tersebar. Nah ini tinggal saya sapu ulang semuanya lagi, tapi pakai sapu yang baru. Rencananya juga tadi ini habis nyaput mau ngepel, cuma karena pas suami ajak ke kebun jadi nggak jadi. Rencananya pulang dari kebun mau dipel, cuma pas pulang dari kebun itu kecapean, jadi alhasil besok paginya itu baru saya pel. Di sini selesai saya nyapu dalam rumah, lanjut lagi disapu di bagian luarnya, agak berantakan juga. Sampah-sampah sama sendalnya, jadi ini sampahnya saya sapu dulu, terus yang sendal-sendal ini saya cuma lempar-lempar saja di bagian bawah sini. Dan akhirnya rumah beres juga, tinggal ngepel aja sama sapu-sapu sampah sini. Pokoknya kalau rumah itu berantakan banget, beresin aja pelan-pelan satu-satu, jadi sambil beres yang ini sambil mikir lagi mau beresin yang itu, nanti ujung-ujungnya juga selesai. Karena kadang kalau kita tunda-tunda bilang nanti-nanti, ujung-ujungnya itu nggak ada yang dikerjain, malah kepala pusing, rumah juga masih tetap berantakan. Karena kalau bukan kita yang beresin, siapa lagi? Nah ini nyapu-nyapunya alhamdulillah udah selesai. Jadi di sini saya itu mau nyuci sapu ijuk-nya. Di sini saya taruh aja sabun bubuk di lantai, jadi sambil digosok-gosok, sambil bersihkan lantainya, sambil sapunya juga itu dibersihkan. Kalau gini juga kotorannya keluar. Jadi istilahnya satu kali mendayung 2 pulau terlampaui. Iya. Nah di sini udah selesai untuk gosok-gosok lantai dan sapunya, lanjut tinggal dibilas. Lanjut dijemur, lanjut lagi kegiatan di kebun. Di sini Pak suami itu suruh saya untuk susun kembali ini selang-selangnya, terus dia itu lanjut mak bedeng, atau nggak tahu apa ya bahasa Indonesia apa itu mak bedeng, itu yang bikin kayak apa namanya itu cangkul-cangkul tanah itu loh, supaya ada perbatasan-perbatasannya itu.
Awalnya saya kira itu cuma gampangnya tinggal tarik-tarik selang saja, ternyata lumayan bikin stres karena dia itu agak terlilit jadi susah untuk ngelepasinnya. Nah oke, kalau begitu videonya cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa komen, subscribe, dan bagikan juga kalau video ini bermanfaat. Dan mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata dan perbuatan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.